Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Abdad dari kelas 8B. Saya akan menceritakan penjajahan Indonesia oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631 sampai meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Aimalambose Muhammad Bakir Dayeng Matawang Karayeng Bonto Mangape. Setelah naik tahta sebagai sultan, beliau mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tumanggaga Ribala Pangkana yang meninggal di istana yang indah, atau lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki Hans van het Kosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur. Karena keberaniannya melawan penjajah Belanda, Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Raja Goa ke-15 Aimannuddin Dayeng Matolah Karayeng Lakiung yang bergelar Sultan Malikus Said, dan ibunya bernama Aisabot Tomo Lakunto yang merupakan putri bangsawan Laikang. Sultan Hasanuddin juga mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Aipatamang Dayeng Nisaking Karayeng Bonto Jane yang kemudian menjadi permaisuri Sultan Bima Ambela Ambulkair Sirajuddin. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin sudah memperlihatkan jiwa kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin masa depan. Kerajinan beliau dalam belajar sangat menonjol dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Pendidikannya di pusat pendidikan dan pengajar Islam di Masjid Bontoala membantu Hasanuddin menjadi pemuda yang beragama, rendah hati, jujur, dan memiliki semangat perjuangan. Selain itu, Hasanuddin pandai bergaul tidak hanya dalam lingkungan bangsawan, istana, dan rakyatnya, tetapi meluas kepada orang yang asing seperti orang Melayu, Portugis, dan Inggris yang pada saat itu banyak berkunjung ke Makassar untuk berdagang. Peperangan melawan Belanda dan Perjanjian Bonggaya. Dalam perjalanannya, terjadi pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC dipimpin oleh Laksama Spelman. Tahun 1666, di bawah pimpinan Laksama Cornelis Spelman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi mereka belum berhasil menundukkan kerajaan Goa karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pertempuran terus berlangsung. Begitu pula selalu diadakannya berbagai perjanjian, perdamaian, dan gencatan senjata, namun selalu dilanggar oleh VOC dan merugikan kerajaan Goa. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia mendatangani Perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667. Setelah merasa Perjanjian Bonggaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa, akhirnya pada 12 April 1668 perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan pahlawan Senggit bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Belanda hingga akhirnya berhasil menerobos benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu Benteng Sempau Pou pada tanggal 24 Juni 1669.